Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita kisah misteri. Cerita ini berjudul Balas Dendam Akibat Warungnya Bangkrut. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Bau anyir itu masih melekat di hidungku. Meskipun mataku ini sudah kubuka, dan aku yakin sudah terbangun dari mimpiku. Ya, mimpi yang sangat jelas dan menyeramkan. Bahkan sampai detail bercak darah yang menempel di tubuh wanita itu masih teringat. Liur yang bercampur darah dan nanah menetes dari mulutnya, dengan kepala yang miring ke kiri. Amis, anyir dan menjijikan tentunya. Kulihat jam dinding menunjukkan angka 4 di jarum pendeknya. Hanya suara jangkrik yang masih terdengar jelas. Lainnya hanya sepi malam. Sebentar lagi subuh. Aku hanya perlu bertahan beberapa menit saja. Kududukan tubuhku dan bersandar di dinding sesaat sebelum kuambil air wudhu untuk bersiap sholat subuh. Sayup-sayup terdengar suara azan dari kejauhan, menandakan waktu berjuangku malam ini telah selesai. Jarum pendek jam dinding menunjukkan angka 7. Motor butut keluaran tahun 2007. Ku keluarkan dari garasi kontrakanku yang kecil ini. Akinya yang sudah soak memaksaku harus mengengkol pedal starter dengan kaki kananku. Sekilas ku coba juga lampu sen dan juga membetulkan spion kanan dan kiri. Hanya sekedar bukti dan persiapan bahwa wanita tidak selamanya menyalahkan sen kiri, tetapi belok ke kanan dan menggunakan spion hanya untuk melihat riasan makeupnya selama perjalanan. Namaku Niafah, tetapi teman-teman banyak memanggilku dengan Mbak Unyil karena tubuhku yang kecil. Tak masalah bagiku. Aku anggap agar semakin akrab dengan teman-teman sekantorku yang baru. Sebulan pindah ke kota Yogyakarta ini, aku merasa banyak diterima dengan baik di lingkungan kantorku. Jarak kontrakan dengan kantorku di Jalan Veteran Yogyakarta cukup dekat, sekitar 6 km, dan biasa aku tempuh dengan waktu 15 menit saja. Memang baru saja sebulan lalu aku pindah dari Semarang, kota yang telah lama ku tinggali selama 12 tahun. Pindah ke Yogyakarta bukan keinginanku, tetapi karena ketugasan baru sebagai supervisor, maka aku ditempatkan di kantor regional Yogyakarta yang baru berjalan 2 tahun. Mau tidak mau aku harus mencari tempat tinggal baru. Kontrakan ini kudapatkan dengan mudah dan murah dari iklan jual beli sewa di Facebook. Kurasa murah karena di area Banguntapan. Beberapa iklan mencantumkan harga di atas 10 juta untuk rumah tinggal. Tetapi ini hanya 5 juta per tahun. Rumahnya pun besar dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu yang luas. Memang posisinya agak jauh dari tetangga, sekitar 50 meter dari rumah Mbak Sri, tetangga terdekatku dalam satu gang. Dikelilingi pepohonan yang agak besar menjadikan suasana semakin sepi, karena kontrakan ini berada di ujung jalan buntu. Sempat kuceritakan pada rekan kerjaku, sebut saja namanya Vera, asisten supervisor di tempat kerjaku. Dia memberikan ide untuk pindah dari kontrakan itu, tapi ku jawab sudah kubayar setahun penuh. Aku juga belum menerima gaji, karena beberapa hari lagi barulah tanggal 1 di awal bulan. Kuanggap bertahan beberapa hari lagi sembari mencari kontrakan atau kos yang lainnya. Sesekali juga ku bertemu Mbak Sri, tetangga rumah, dan menanyakan apakah ada yang aneh dari rumah tersebut. Mbak Sri hanya menjawab tidak ada, walaupun dari gestur dan sorot matanya dia berbohong. Malam ini tepat malam Jumat Kliwon, malam yang katanya sakral bagi sebagian orang. Setelah sholat maghrib, kuambil Al-Quran dan kulantunkan ayat suci menggema di rumah ini. Antara yakin dan tidak, ku ingin mengirimkan bacaan ayat malam ini ke siapapun atau apapun yang menghantui mimpiku dalam setiap malam. Al-Fatihah ku baca dengan nyaring, lalu kulanjutkan ke surat Yasin. Baru 1 ayat dari surat Yasin tersebut ku baca.
Hembusan angin tipis menyeruak masuk ke kamar. Aku yakin karena mukena aku melambai-lambai dan hawa dingin menyeruak ikut masuk ke dalam. Dengan mencoba tenang, ku coba untuk tetap melanjutkan bacaanku yang tidak begitu lancar. Sekarang mulai terasa ada sesuatu yang berdiri di belakangku. "Tidurlah, tidurlah." Bisikan itu terasa jelas di kedua telingaku. Aku tetap bertahan melanjutkan lantunan ayat suci yang sudah setengah ku baca. Bisikan itu terus menggema, dan sampailah aku di ayat terakhir. Ku tutup Al-Quran dan bersamaan dengan itu pula mataku tiba-tiba terpejam. Seakan aku tidur dengan posisi duduk. Wanita itu datang kembali, masih dengan mulut berlumur darah dan nanah. Kali ini aku seperti sudah terbiasa dan tidak takut. Tanpa disadari aku bertanya, "Siapa kamu?" Dia tersenyum sinis sembari membuka mulut. Terucap kata, "Namaku Wulan." "Kenapa kau selalu ada di mimpiku?" tanyaku selanjutnya. "Tanyalah Sri," jawabnya masih dengan senyum yang penuh tanda tanya. Mata ini tiba-tiba terbuka. Aku kembali sadar dari alam mimpiku. Kusadari tubuhku tergeletak dengan masih memegang Al-Quran. Jam dinding menunjukkan angka 8 di malam hari. Segera ku raih HP yang berada di rak kamarku. Ku cari nomor Mas Budi, orang yang mengiklankan rumah ini. Ku ketik di layar, bertanya siapa Wulan dan apa kaitannya dengan rumah ini. Dari jawabannya dia tidak tahu apa yang ku maksud. Dia hanya maklar yang dititipi rumah ini untuk dikontrakan dari pemiliknya yang ada di Bandung. Sementara buntu informasi yang ku dapatkan malam ini. Paginya aku sempatkan menunggu sebentar sebelum aku berangkat. Biasanya Mbak Sri menjemur pagi saat aku berangkat. Tak lama, dari kejauhan kulihat dia menenteng ember biru menuju ke tiang jemuran. Momen yang tepat. Ku naiki motorku dan berhenti di depannya. "Pagi Mbak Sri, Mbak kenal Wulan tidak?" tanyaku sembari mematikan kunci motor. "Wulan siapa Mbak?" dia bertanya balik. "Tidak tahu juga sih Mbak, tapi tadi malam saya mimpikan Mbak Wulan itu," jawabku sekenanya. Raut muka Mbak Sri langsung berubah. "Saya tidak tahu Mbak," jawabnya. "Katanya saya disuruh tanya Mbak Sri," jawabku. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu tentang ini, tapi apa, kenapa, dan berbagai pertanyaan muncul di benakku. Mbak Sri masih terdiam dengan ekspresi takut, cemas, dan bingung yang menjadi satu. Sambil tergopoh-gopoh dia membalikkan badan, meninggalkan aku dan ember cucian yang belum jadi dijemur. Aku hanya melongo, membuat pertanyaan di kepala semakin banyak. Tak kuambil pusing. Kunyalakan motor saja dan bersiap menuju ke kantor. Baru berjalan 5 meter, Pak Rudi, pemilik warung sebelah rumah Mbak Sri, mencegat motorku. "Mbak, maaf, tadi saya menguping pembicaraan dengan Mbak Sri," ucapnya sembari menahan lampu motorku. "Tidak penting juga Pak Rudi pembicaraan kami tadi," pungkasku. "Tapi tadi saya mendengar Mbak Niafa menyebutkan nama Wulan, benar tidak?" Pak Rudi bertanya sembari tengok kanan kiri, takut ada yang mendengar. "Iya Pak, memangnya bagaimana?" "Sini turun dulu Mbak, masuk rumah saya ceritakan sepemahaman saya," ajak dia padaku. Aku pun turun dan menuju masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk, Pak Rudi memulai ceritanya. Dia mulai menceritakan dari rumah yang dibangun oleh pasangan suami istri bernama Arif dan Wulan yang sekarang kutinggali. Keduanya adalah pasangan yang serasi, romantis, dan tidak pernah ada masalah. Namun setahun berlalu tiba-tiba Wulan ditemukan dalam keadaan membusuk dan gantung diri di dalam rumah yang kukontrak. Dari olah TKP, Wulan diperkirakan sudah meninggal 2 minggu. Polisi menginterogasi suaminya, tetapi suami menyebutkan bahwa tidak ada masalah dan dia sudah berada di luar kota selama 2 bulan sebagai pekerja sawit di Kalimantan.
Dia memang tidak menghubungi istrinya karena di pelosok Kalimantan tidak ada sinyal. Alibi sang suami didukung rekan-rekan kerjanya yang dia menyebutkan dia tidak pernah pulang dalam kurun waktu 2 bulan. Para tetangga juga tidak pernah melihatnya pulang dari Kalimantan. Anehnya tidak ada barang yang hilang, tetapi juga tidak ada surat wasiat ataupun motif untuk Wulan bunuh diri. Uang bulanan juga dikirimkan suaminya dengan menitipkan pada bosnya yang dilanjutkan transfer. Buku tabungan dan rekening juga dicek, uang masih ada sekitar 15 juta. Artinya motif ekonomi dan pencurian dikesampingkan, tetapi belum ditemukan motif dan indikasi lainnya. Polisi akhirnya menutup kasus dengan hasil Wulan bunuh diri. Setelah kasus itu, rumah tersebut kosong dan dijual ke seorang pembeli dari Bandung. Rumah tersebut dikontrakan beberapa kali, tetapi hampir semua tidak betah. Hanya bertahan setengah tahun maksimalnya. Aku melongo mendengarkan cerita Pak Rudi. Tak disangka, rumah yang kutinggali sebulan ini adalah tempat untuk bunuh diri. Lebih menyesalkan lagi, Wulan meninggal tanpa ada kejelasan. Otakku berpikir keras. Selain akan meninggalkan rumah ini secepatnya, aku juga penasaran apa titipan pesan dari Wulan. Sembari kuucapkan terima kasih, aku berpamitan pada Pak Rudi karena akan berangkat menuju ke kantorku. Malam ini ku coba memejamkan mata lebih awal. Sudah kusiapkan berbagai pertanyaan untuk Wulan saat bertemu nanti di mimpi. Tak ku percaya, aku malah menantikan mimpi buruk yang selama ini ku hindari. Sudah 2 jam tubuhku aku rebahkan di kasur ini, tapi mata tak kunjung terpejam. Bibir ini komat-kamit membaca doa sebisanya. Sesekali terselip doa sebelum tidur. Kupandangi jarum jam yang mulai menunjukkan angka 9. Sedikit demi sedikit mata ini mulai terpejam. Wulan, kamu di mana? Suaraku menggema dalam kegelapan. Dia tidak muncul, tetapi bau amis darah dan nanah sudah sampai di hidungku. Sri, Sri. Teriakan itu menggema memekakan telingaku. Tiba-tiba dia muncul persis di depanku, lengkap dengan segala darah yang bahkan menciprat ke wajahku. Kali ini ku melihat matanya terbelalak menatapku. Dengusan hidungnya jelas terdengar di telinga. Tapi kali ini aku tak takut sama sekali. Rasa penasaran ini lebih besar dari ketakutanku. Setidaknya aku percaya dia atau arwah ini tidak akan bisa menyakitiku. Sri yang membunuhku, jawabnya pelan dilanjutkan tangisan. Ditundukkan kepalanya, tangisannya bercampur darah menetes di kegelapan ini. Mengapa Sri membunuhmu? Bibir ini berkata tanpa kusadari, meluncur sekenanya. Wulan tak menjawab pertanyaanku. Dia masih tertunduk menangis. Tangis darah tentunya. Diangkatlah tangannya menuju wajahku. Aku terdiam kaku. Tangan itu menuju ke kedua mataku, tapi aku tidak bisa memejamkan mataku. Bahkan untuk berkedip pun tidak bisa. Kelima jari-jarinya masuk ke dalam bola mataku, menyusup ke dalam seakan menembus otakku. Tak kurasakan apa-apa, tapi aku tahu ternyata Wulan membagikan pandangannya pada aku terhadap apa yang dia lihat pada aku selama dia hidup. Entah apa ini, tapi aku seakan merasakan mimpi di dalam mimpi. Wulan mengajakku kembali, flashback pada apa yang terjadi. Aku tak tahu ini terjadi tahun kapan, tapi aku menduga terjadi dimulai 2 tahun lalu. Dimulai saat Arif dan Wulan membeli sebidang tanah kafling rumah, paling murah di antara beberapa kafling di gang ini, karena terletak di bidang paling ujung sebuah gang buntu. Dibangunlah sebuah rumah mungil, persis dengan yang aku kontrak sebulan ini. Yang membedakan adalah rumahnya ini belum di finishing. Temboknya masih bata dan semen. Mereka pindah ke sini karena Arif mendapatkan rolling pekerjaan dari kantor pusatnya di Surabaya. Mereka berdua yang baru menikah pun akhirnya pindah berdua di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Setiap pagi Arif berangkat bekerja ke kantornya di sebelah utara Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sedangkan Wulan yang resign dari pekerjaannya di Surabaya menunggu di rumah saja karena belum mendapatkan pekerjaan. Bosan menganggur, Wulan pun berusaha mencari pekerjaan. Iklan di media sosial, koran, dan bertanya ke tetangga-tetangga. Bertemulah akhirnya Wulan dengan tetangga terdekatnya, Mbak Sri. Mbak Sri adalah janda yang suaminya sudah meninggal. Dia hidup sendiri di rumah besar itu yang satu gang dengan Wulan. Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Mbak Sri yang sedang membutuhkan tenaga tambahan di warungnya menawarkan pada Wulan untuk bekerja di warungnya. Daripada tidak ada pekerjaan, pikir Wulan. Tawaran Mbak Sri pun diterimanya. Warung makan yang dipunyai Mbak Sri adalah warung gudeg khas Jogja. Tempatnya pun tidak begitu strategis. Masuk ke dalam gang yang di gang tersebut hanya ada beberapa rumah saja. Namun jangan salah, ramainya luar biasa. Pengunjung datang dari dalam dan luar kota. Pegawainya yang sudah 10 orang saja masih sering kewalahan melayani pengunjung. Bahkan pengunjung sampai duduk beralaskan tikar memanjang sepanjang pinggir gang. Suasana sawah dan gemercik air parit menambah nikmatnya makan di warung Mbak Sri. Warung Mbak Sri selalu buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Libur sebulan hanya sekali, yaitu di hari Rabu Kliwon. Sudah sebulan bekerja di warung ini, Wulan mendapatkan gaji yang dirasa cukup banyak untuk sebagai pelayan di warung. Arif juga senang istrinya mendapatkan pekerjaan yang membuat istrinya memiliki kesibukan. Saat berangkat bekerja, Arif sekalian mengantarkan Wulan ke warung karena memang searah. Di warung Mbak Sri, sebenarnya semua pegawai boleh makan sepuasnya. Yang membuat aneh, ada beberapa pelayan yang bekerja dengan membawa bekal makanan dan minuman. Bahkan kalau dilihat seksama, mereka tidak makan dan minum apapun di warung tempat mereka bekerja. Wulan yang penasaran akhirnya bertanya pada salah satu di antara mereka. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Hanya beralasan mereka tidak suka makan gudeg, apalagi setiap hari. Sampai di suatu waktu, Wulan mendapatkan isu bahwa makanan yang dijual Mbak Sri terdapat penglarisnya. Cuma memang Wulan tidak bisa membuktikan dan tidak serta-merta percaya pada isu tersebut. Tapi hal ini membuat Wulan juga berpikir 2 kali untuk makan di warung Mbak Sri. Rasa penasaran akhirnya membuat Wulan ingin membuktikan isu tersebut. Dia waktu kecil juga pernah memiliki mata batin yang bisa melihat makhluk halus. Tetapi sudah ditutup oleh ayahnya karena dia tidak bisa mengontrolnya dan sering ketakutan. Wulan juga masih ingat pesan ayahnya cara membukakannya kembali, yaitu dengan wiridan selama 21 hari di waktu setelah subuh. Hal ini pun dia lakukan, tidak dengan niatan melihat penglaris, tetapi hanya membuktikan ucapan ayahnya. 21 hari pun berlalu. Wulan masih beraktivitas seperti biasa juga. Pagi ini dia sudah sampai di warung dengan diantar suaminya. Begitu turun motor, dicium tangan suaminya yang akan melanjutkan perjalanan ke kantor suaminya. Masuklah dia ke warung dan disambut senyum Mbak Sri, sembari menuju ke dapur tempat menyiapkan gudeg. Baru masuk terbelaklah matanya, karena di atas tempat cuci piring tampak sesosok makhluk tinggi besar. Saking tingginya sampai harus membungkuk dan menunduk agar tidak menyundul langit-langit warung. Wulan terhenyak, badannya membeku, nafasnya seakan berhenti. Tapi dia masih bisa mengontrol dirinya agar tidak berteriak. Ayahnya pernah berkata, makhluk seperti itu adalah jin. Badannya besar, hitam, dan rambutnya hitam menutupi hampir seluruh wajah dan punggungnya. Lidahnya terjulur panjang sampai ke bawah. Jin itu tidak peduli, atau mungkin tidak melihat Wulan. Jin itu masih menjilati piring kotor yang belum dicuci. Walau mencoba menguasai dirinya, dia mencoba mengatur nafasnya, mundur beberapa langkah dan berlalu keluar. Di luar warung dia menuju ke sisi sebelah yang belum ramai pengunjung. Menutup wajahnya sembari membaca doa apapun yang dia bisa. Dikuatkan hatinya untuk tenang, sembari berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dia ambil tikar dan menggelarnya untuk pengunjung yang baru datang.
Seharian ini Wulan tidak menuju ke dapur, hanya berkutat mengantarkan gudeg yang diracik Mbak Sri ke para pelanggan. Sesekali matanya melirik, melihat jin itu masih saja menjilati piring kotor pelanggan. Sampai saat mendekati waktu tutup, jin itu perlahan melayang menembus tembok dan berakhir di toilet yang sudah lama rusak. Sepulangnya Wulan, dia tidak berani menceritakan ini pada suaminya. Mulutnya terkunci rapat. Suaminya pun menanyakan perubahan sikap Wulan, tapi Wulan menjawab hanya kecapean saja. Maka suami pun diminta dia istirahat lebih awal saja. Esoknya Wulan bekerja seperti biasa, berangkat diantar suaminya ke warung Mbak Sri. Kali ini dia tidak melihat jin itu di dapur. Matanya berkeliling mencarinya di seluruh sudut warung. Kali ini dia terhenyak. Kali ini dia melihat jin yang berbeda. Wujudnya seperti pocong, dengan wajah yang rusak. Kain kafannya hitam kecoklatan penuh dengan tanah. Yang paling mengerikan adalah dari mulut pocong itu keluar air liur yang menetes ke piring makan pengunjung, membuat Wulan ingin muntah. Tanpa sadar dia berlari ke pengunjung di luar yang piringnya sedang diberi air liur. Lalu diambilnya piring itu dan mengibaskan tangan yang satunya ke arah pocong itu. Semua orang terhenyak, terdiam melihat apa yang dilakukan Wulan. Pocong itu juga sudah pergi menghilang. Suasana menjadi gaduh. Pelanggan bertanya pada Wulan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Tak sadar terucap kata dari bibirnya bahwa dia sedang mengusir pocong. Pelanggan yang di dalam warung pun keluar ingin melihat apa yang sedang terjadi, termasuk Mbak Sri yang dari wajahnya tampak sangat marah. Suasana semakin gaduh. Pelanggan enggan meneruskan makannya dan segera pulang setelah membayar makanannya. Warung mendadak sepi hari ini dan tutup sejam lebih awal, walaupun masih banyak gudeg yang tersisa. Kami rasa kamu juga akan menyukai cerita-cerita ini. Wulan, kamu ikut saya saja. Suamimu kan masih lama jemputnya, kata Mbak Sri. Tidak usah Mbak, saya menunggu saja, terima kasih, jawab Wulan. Ayo, suamimu juga pasti tahu kalau kau pulang denganku, pungkasnya dengan memandang penuh arti pada Wulan. Wulan akhirnya mengiyakan dan menaiki mobil Mbak Sri. Sebuah pick up merek Daihatsu yang dianggap mampu membawa barang banyak aneka kebutuhan warungnya. Pintu ditutup dan mobil berjalan perlahan. Apa yang tadi kamu lakukan, Wul? Tanya Mbak Sri membuka percakapan. Wulan bingung menjelaskannya. Mulutnya terdiam walaupun banyak yang ingin dia ucapkan. Tadi kamu melihat pocong, Wul? Telisik Mbak Sri lagi. Wulan tak menjawab. Kepalanya seakan otomatis mengangguk. Termasuk saat Mbak Sri bertanya apakah dia juga melihat jin penjilat. Dia hanya bisa mengangguk. Rumah dan warung Mbak Sri yang dekat menjadikan perjalanan sangat singkat. Mungkin hanya 5 menit. Tapi bagi Wulan seakan sangat lama sekali di dalam mobil ini. Wulan, mulai besok kamu tidak usah bekerja di warungku lagi ya. Ini gajimu bulan ini. Aku tambah juga uang pesangonmu. Tutuplah mulutmu, jangan bercerita pada siapapun, ujar Mbak Sri. Nadanya tak tinggi, tapi tersirat kemarahan dari suara Mbak Sri. Wulan terdiam, tidak berani mengiyakan dan menolak. Tapi akhirnya dia mengangguk juga. Uang dalam genggamannya sangat banyak. Mungkin hampir ada 30 lembar kertas berwarna merah. Dia berjalan gontai menuju rumahnya yang terpaut hanya 50 meter dari rumah Mbak Sri. Suaminya yang menyusul ke warung akhirnya juga pulang. Didapatinya istrinya tertunduk di depan meja rias di kamarnya. Lembaran uang merah bertumpuk ada di depannya. Kenapa Wulan? Kok tampak sedih? Padahal ada banyak uang di depanmu. Suaminya menanyakan kenapa dia tampak lesu sembari melepas kemejanya. Mbak Sri sudah tidak butuh karyawan mas. Karena kebanyakan. Mulai besok aku udah tidak bekerja di sana lagi, jawab Wulan. Tentunya Wulan tanpa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dia berbohong bahwa Mbak Sri mengurangi beberapa pegawai karena dirasa udah terlalu banyak. Maka yang dipertahankan adalah pegawai yang sudah lama membantunya. Uang digenggamnya diberikan pada suaminya.
Arif bertanya, apakah ini uang pesangon? Wulan pun mengangguk. Arif menghiburnya dengan kata-kata, besok akan ada pekerjaan lagi yang lainnya. Setelah Wulan tidak lagi bekerja di warung Mbak Sri, warung itu menjadi semakin sepi. Tak lain karena desas-desus jin penglaris itu semakin menyebar. Beberapa pegawai Mbak Sri juga memilih mundur karena keluarga mereka takut terjadi apa-apa dengan mereka. Kini warung Mbak Sri hanya tersisa satu orang pegawai yang memang sudah dari dulunya membantunya. Warung pun hanya didatangi segelintir orang saja yang tentunya belum pernah mendengar isu jin penglaris di warung Mbak Sri. 6 bulan bertahan sudah, Mbak Sri akhirnya bangkrut juga dan menutup warungnya. Tak lain karena tidak ada pelanggan yang datang ke warungnya lagi. Dia membawa sisa-sisa perlengkapan warungnya ke rumahnya dan warung itu dijual. Ya, walaupun sampai sekarang belum laku juga karena isu tersebut belum reda. Di kepala Mbak Sri masih mengingat kejadian di mana Wulan membuat ulah pertama kali di warungnya. Waktu itu dia pikir masih akan tetap aman. Ternyata isu jin penglaris digoreng sana-sini, bahkan masuk pada koran dan media sosial. Hal itu tentunya menghancurkan kepercayaan orang untuk kembali makan di warungnya. Mbak Sri mulai berpikir, cara apa yang bisa digunakan untuk membalas dendam dengan setimpal pada Wulan. Namun Mbak Sri masih sabar menunggu sebulan lagi. Saat datangnya malam 1 Suro, sebulan telah berlalu juga. Tibalah juga hari ini, Jumat Legi, di malam 1 Suro di mana waktu Tundan Demit akan berlangsung. Tundan Demit adalah waktu di mana makhluk halus akan berkumpul dan bisa melintasi dunia roh halus dan dunia manusia dengan mudah. Itu artinya makhluk astral dan manusia bisa berdampingan, bahkan bisa bersentuhan. Mbak Sri sudah siap dengan pakaian ritualnya. Sebuah baju jubah hitam dengan ikat kepala hitam. Tidak sembarang hitam. Baju ini adalah hasil rendaman kain mori dalam darah ayam cemani. Melangkah dia masuk ke kamar gelap di bagian belakang rumahnya yang besar. Kamar itu penuh dengan asap dupa dan kemenyan yang membaur menjadi satu. Sesaji aneka rupa ada di depannya. Pisang mas, kelapa hijau, beras, dan kopi hitam akan selalu ada. Seekor ayam cemani dan gagak hitam masih hidup juga ada di depannya. Bunga 7 rupa dengan bokor emas kosong juga telah disiapkan. Sesaji yang sama persis saat dia memanggil jin saat awal penglaris. Tumbal penglarisnya, dia pilih suaminya sendiri. Suaminya yang dia jadikan sakit-sakitan, hanya bisa membelalakan mata dengan tatapan kosong. Orang awam akan mengira dia stroke, tapi orang yang mempunyai kelebihan akan mengetahui bahwa sukmanya telah pergi meninggalkan jasadnya. Tinggal berakting sedih saat kematian suaminya, maka semua orang telah mempercayai bahwa suami Sri meninggal karena sakit. Tentunya dengan tumbal itu, tampak hasil dari warungnya yang ramai, rumahnya yang dibangun megah, beberapa mobil dan kekayaan melimpah. Namun semua itu telah lenyap karena Wulan. Sri menahan kemarahan yang amat sangat. Saatnya untuk membalas dendam atas segala kerugian yang telah dibuat Wulan, menghancurkan semua yang dibangun dari nol. Dimulainya ritual dengan membaca japa mantra. Mantra untuk memanggil jin gendruwo yang sudah dia taklukkan sebelumnya. Dia angkatnya ayam cemani ke atas, lalu dia gigit leher ayam cemani itu. Ayam cemani meronta, tapi Sri lebih kuat menggigitnya. Darah segar ayam mengucur masuk ke dalam wadah bokor emas. Tetes terakhir dia tunggu, bahkan darah yang masih menempel di leher ayam dijilati sebersih mungkin. Darah yang telah terkumpul mulai dia teguk dari bokor emas itu, habis tak tersisa. Dilanjutkan dia dengan mengambil burung gagak. Dia taruh di atas bara api tunggu kemenyan. Aroma daging gagak akan menjadi surat undangan untuk gendruwonya. Suasana mistis semakin terasa, sampai akhirnya muncul gendruwo di hadapannya. Wujudnya layaknya kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Gendruwo ini telah Sri dapatkan dari pertarungan di hutan perbatasan Kulon Progo dan Purworejo.
Gendruwo taklukanya akan melakukan apapun yang diperintahkan Sri. Kali ini Sri memiliki rencana jahat untuk Wulan dan Arif, suaminya. Diperintahkan pada Gendruwo untuk besok mencelakai suami Wulan dan sekaligus menyamar menjadi suami Wulan. Jam menunjukkan angka 7 pagi. Suami Wulan berpamitan pada Wulan untuk berangkat bekerja. Wulan pun membalasnya dengan mencium tangan suaminya dan dibalas dengan ciuman hangat di pipi Wulan. Sesuai dengan rencana Mbak Sri, Gendruwo mulai beraksi dengan menutup telinga Arif. Dilanjutkan dengan menutup matanya. Saat melintasi lintasan rel kereta api di jalan Berbah, dia tidak melihat kereta api, hanya ada tatapan kosong. Telinganya pun ditutupi sehingga tidak mendengar sirene kereta akan melintas. Orang-orang yang meneriakinya agar berhenti, tapi dia tetap melaju. Beruntung, petugas penjaga palang lintasan berlari kencang, mencoba menarik motor Arif agar tidak melintasi rel karena kereta segera lewat. Malang tak dapat ditolak, motornya tetap terserempet. Arif terpelanting beberapa meter dari bibir rel. Orang-orang berkerumun untuk menolongnya. Di rumah, Wulan merasakan firasat tidak enak. Entah apa, tapi dia tahu mungkin tentang suaminya. Namun dia tetap mencoba berpikir positif dan tetap melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Sampai sore tiba, suaminya belum juga pulang. Nomor handphone juga tidak aktif, sedangkan telepon kantor sudah tidak ada yang mengangkat. Azan maghrib berkumandang saat jam menunjukkan angka 6 sore. Wulan masih menunggu di ruang tamu. Pintu dari luar diketuk orang dengan memanggil nama Wulan. Wulan langsung membuka pintu rumahnya, melihat suaminya berdiri di depan rumah. "Mas Arif, kok handphonenya tidak aktif?" tanya Wulan dengan muka cemberut. "HP-ku jatuh saat berangkat tadi. Kayaknya jatuh saat melintas rel kereta. Aku cari lagi tidak ketemu," jawabnya sambil mencubit pipi Wulan. "Besok beli lagi saja," tambahnya. Wulan masuk dan membawakan handuk, meminta suaminya segera mandi. Kali ini Wulan mencium bau suaminya agak berbeda, tetapi dia pikir itu karena asap dalam perjalanan. Sembari menunggu suaminya mandi, Wulan membuatkan mie rebus kesukaan suaminya. Suaminya memang suka mie rebus dengan potongan kubis dan tambahan telur. Saat memasak mie, tiba dia dipeluk dari belakang oleh suaminya. Diciumi lehernya Wulan sampai dia kegelian. "Jangan mas, geli betul ini," pinta Wulan. "Tidak apa-apa kan mencium istri sendiri," goda Arif. "Sebentar aku selesaikan masak mie rebusnya mas." "Ah, kelamaan, ayolah," pungkas Arif sambil mematikan kompor. Langsung dibopongnya Wulan ke kamar. Dilanjutkan mereka berdua memadu kasih. Memang berbeda malam ini. Wulan sampai tidak sanggup mengimbangi suaminya. Dia sampai kecapean dan langsung ketiduran. Di tempat lain, Sri tertawa jahat karena dia tahu Gendruwo telah berhasil melaksanakan tugasnya. Gendruwo telah membuat suami Wulan kecelakaan dan juga berhasil menyetubuhi Wulan. Pintu rumah Wulan diketok dari luar. Wulan masih dalam keadaan setengah telanjang. Segera memakai bajunya. Di ranjang dia tidak menemukan suaminya. Sambil menuju ke depan, dia juga tidak melihat suaminya di ruang lainnya. Pintu pun dibuka. Tampak 2 orang berpakaian seragam kepolisian berada di depan pintu. "Permisi Bu, kami dari Polsek Berbah. Apakah benar ini rumah Bapak Arif?" tanya Pak Polisi. "Bener Pak, saya istrinya, ada apa ya?" tanya Wulan dalam keheranan. "Suami Ibu tadi pagi kecelakaan di perlintasan rel Berbah. Beruntungnya hanya terserempet motornya, tidak sampai tertabrak. Kondisinya sementara tidak sadar di ruangan IGD Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI," jawab petugasnya. Bagai tersambar petir, Wulan hampir saja pingsan. Tapi dia masih yakin suaminya ada di rumah. Tanpa mempedulikan polisi, dia berkeliling rumah mencari suaminya. Tapi suaminya tidak ditemukan. Polisi pun menawarkan untuk mengantarkan Wulan ke rumah sakit.
Dia meminta waktu untuk berkemas lebih dahulu. Dalam perjalanan, Wulan berpikir keras apa saja yang baru saja terjadi. Karena dia sangat yakin suaminya pulang ke rumah. Bahkan detail di kamar dia masih ingat semua. Memang suaminya tidak seperti biasanya, tapi ia yakin yang tadi pulang itu adalah suaminya. Sesampainya di rumah sakit, Wulan dapati suaminya sudah sadar. Hanya beberapa bagian tubuhnya yang terluka, tapi tidak parah. Dari informasi Pak Polisi disampaikan motornya agak parah kerusakannya dan masih berada di Polsek Berbah. Wulan tak ambil pusing. Yang terpenting suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Perawat membantu menjelaskan keadaan suaminya. Secara garis besar tidak tampak luka yang serius. Namun besok pagi suaminya harus menjalani tes MRI, magnetic resonance imaging, untuk mengetahui keadaan pasien jika terdapat luka dalam. Esoknya hasil MRI sudah keluar. Arif dinyatakan gegar otak kategori sedang, yang kemungkinan karena benturan di kepala saat kecelakaan. Memang helmnya terlepas saat itu. Dalam 3 hari akan diobservasi oleh dokter. Jika tidak ada gejala berat, maka Arif akan diperbolehkan pulang. Setelah 4 hari di rumah sakit, Arif akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah. Rekan-rekan Arif juga menjenguk di rumah sakit dan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Semua tampak seperti sedia kala kembali. Wulan masih mengingat jelas kejadian di rumah yang bersamaan dengan saat suaminya kecelakaan. Namun Wulan tidak berani untuk menyampaikan pada suaminya. Suaminya pun telah mulai bekerja kembali. Tetapi di kantor tampak sering tidak fokus bekerja, mudah pusing dan sempat beberapa kali ketiduran di mejanya. Karena sering ditegur oleh atasannya, Arif berusaha agar selalu terjaga. Namun ternyata itu malah membuatnya jatuh pingsan di kantornya. Ternyata efeknya masih terasa sampai sekarang. Saat diperiksa dokter kembali, dokter menyampaikan kemungkinan karena efek gegar otak dari kecelakaan tersebut masih ada. Mau bagaimana lagi? Arif hanya bisa meminum obat anti pusing dengan suplemen vitamin agar dia bisa senantiasa bekerja. Untuk operasi tertentu belum ada biaya. Sempat sering sakit dan izin tidak berangkat. Akhirnya menjadikan atasannya mempertimbangkan hasil pekerjaan Arif. Target lapangan tidak sesuai. Berkas di kantor juga terbengkalai. Hasil dari rapat pimpinan dengan HRD, diambil kesimpulan terbaik adalah merumahkan atau PHK pada Arif demi kesehatannya. Pesangon juga diberikan pada Arif beserta beberapa sumbangan uang dari rekan-rekan kerjanya. Sebulan menganggur berdua di rumah tentunya sangat tidak enak. Apalagi sebagai kepala rumah tangga harus mencari nafkah untuk keluarganya. Kondisi kesehatan juga sudah semakin stabil. Arif sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dia juga mencoba melamar kembali pada kantor yang lama, tetapi posisinya sudah diisi oleh orang lain. HRD menyampaikan akan mencoba menerimanya kembali tanpa tes, sekiranya nanti ada posisi yang bisa Arif isi. Namun tentunya tanpa kejelasan kapan. Padahal uang pesangon dan tabungan juga mulai menipis. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan tidak ada yang menerima. Dia mendapatkan telepon dari rekan lamanya di Surabaya. Dia ditawari untuk menjadi mandor di kebun kelapa sawit di Kalimantan dengan iming-iming gaji yang cukup besar, yaitu 5 juta per bulan. Cuma memang karena ini lahan baru, aksesnya sulit dan belum terjangkau dengan mudah. Listrik juga masih tenaga surya, sinyal telepon dan internet belum masuk. Bagaimana menurutmu, mau diambil apa tidak pekerjaannya? Tanya Arif pada Wulan setelah bercerita mengenai tawaran pekerjaan. Aku menurut aja mas, yang penting halal barokah. Tetapi kalau serumah bedeng yang isinya semua laki-laki, aku tidak berani ikut. Aku menunggu di sini aja dulu, jawab Wulan. Pada awalnya Wulan ingin ikut, tetapi karena semua pekerja adalah laki-laki, maka Wulan mengurungkan niatnya. Wulan menunggu di Jogja saja sembari mencari pekerjaan lain agar tidak bosan sendirian di rumah. Arif akhirnya berangkat ke Kalimantan melalui jalur laut dari pelabuhan Tanjung Perak bersama temannya. Sebelum memasuki area kelapa sawit, dia mengabarkan sudah sampai dengan selamat.
Uang gaji akan dia transfer secepatnya setelah nanti dapat gaji, dengan dititipkan ke atasannya yang setiap beberapa hari sekali membawa sawit ke tempat pengolahan selanjutnya. Wulan hanya bisa mendoakan semoga suaminya selalu sehat di sana. Sebulan tak terasa telah berlalu. Gaji pertama juga telah sampai di Wulan. Alhamdulillah cukup banyak dan dia simpan saja karena kebutuhan Wulan di rumah tidak banyak. Arif juga mengirim dengan nominal yang hampir utuh, karena hampir semua kebutuhannya ditanggung oleh tempat dia bekerja. Wulan juga masih berusaha mencari pekerjaan lagi. Akan tetapi, lulusan SMA tidak banyak lowongan yang tersedia. Jikapun ada, biasanya udah penuh diisi saat Wulan mencoba memasukkan lamaran. Hari-hari lebih sering dilewati Wulan dengan kesibukan sebagai rumah tangga dan berkebun di samping rumahnya. Sedangkan 50 meter dari rumah Wulan, Sri sedang menyusun kembali pembalasan untuk Wulan. Kendali untuk Wulan sudah dia masukkan ke rahim Wulan lewat persetubuhan dengan genderuwo yang menyamar sebagai suaminya dulu. Sri masih menunggu waktu 16 hari lagi untuk menuju puncak pembalasan pada Wulan, yaitu pada hari Selasa Legi. Sri sudah menghitung weton Wulan, dan hari naas yang harus dihindari Wulan adalah Selasa Legi pada bulan Mulut ini, karena itu adalah hari tali wangke baginya. Hari tali wangke terdiri dari kata tali yang berarti tali, dan wangke yang berarti mayit. Di hari itulah Sri akan melaksanakan puncak balas dendam kesumatnya pada Wulan. Oke, nyampe di sini dulu ya teman-teman. Lanjut part 2. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.